Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau yang disingkat dengan K3. Apa itu K3? Kita lihat sama-sama. Beberapa topik yang akan dibahas pada materi K3 ini, yang pertama adalah ada pendahuluan, kemudian ada sumber penyebab kecelakaan kerja, ada pengertian K3 itu sendiri, kemudian hierarki pengendalian resiko kecelakaan, selanjutnya ada manajemen SMK 3, dan juga yang terakhir adalah ada tentang P3K. Pada kesempatan 2 minggu yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang video. Di dalamnya ada tentang kecelakaan kerja ataupun tentang kecelakaan. Dan kecelakaan itu, apa itu kecelakaan? Sebenarnya kalau kita lihat peristiwa itu, ada 3 kondisi. Yang pertama adalah kondisi insiden, yang kedua adalah accident ataupun kecelakaan, yang ketiga adalah near miss ataupun hampir celaka. Apa itu insiden? Insiden itu adalah kejadian. Kejadian ini adalah suatu kejadian yang tidak dapat diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian. Kalau kita lihat sesuatu, kira-kira akan ada sesuatu kejadian yang akan bisa menimbulkan kerugian, bisa itu meninggal, luka, cacat, dan lain-lain, maka itu disebut sebagai insiden. Belum ada kejadian kecelakaannya, tapi sebelumnya misalnya kita melihat ada suatu air yang tergenang, oh itu potensi bahayanya apa? Bisa orang terpeleset atau orang jatuh, nah itu disebut sebagai insiden. Dan yang kedua adalah adanya accident ataupun kecelakaan. Kecelakaan disebut kecelakaan ketika insiden tersebut sudah menimbulkan kerugian. Jadi ketika sudah ada korban, sudah ada yang jatuh, sudah ada yang misalnya meninggal, ataupun sudah ada yang luka-luka, nah itu disebut sebagai kecelakaan. Dan yang ketiga adalah near miss ataupun hampir celaka. Kalau misalnya ada kejadian, tapi ternyata tidak menimbulkan suatu kerugian, misalnya tidak ada korban. Ketika misalnya ada suatu benda jatuh, tapi tidak menimpa orang lain, tidak ada yang luka, tidak ada yang meninggal, tidak ada yang cacat, maka itu disebut sebagai near miss. Lebih jelasnya kita lihat pada gambar contoh di bawah ini. Ada 4 gambar di sini. Yang pertama adalah gambar unsafe condition. Unsafe condition itu adalah suatu insiden. Jadi insiden ketika misalnya ada suatu tali penopang benda dan ternyata tali itu rapuh ataupun kayunya rapuh, maka ini kan takutnya akan menimbulkan kerugian, maka disebut sebagai insiden. Insiden dalam jenis apa? Dalam jenis yang unsafe condition. Jadi ada kondisi yang kira-kira akan membuat si benda itu jatuh, dan ketika benda jatuh menimbulkan kerugian, maka disebut insidennya yaitu unsafe condition. Yang kedua adalah unsafe action atau unsafe act. Nah, unsafe act ini adalah sama-sama insiden. Insiden ketika ada 2 orang berjalan di bawah benda yang sedang digantung. Seharusnya kan ketika ada benda yang digantung di atas, nggak boleh ada orang yang ada berjalan di bawahnya. Tapi 2 orang ini ternyata berjalan di bawah benda yang sedang digantung. Nggak tahu masalahnya apa di atasnya, apakah ada tali yang mau putus ataupun apa. Tapi kejadian ini adalah salah orangnya ketika dia tidak istilahnya unsafe, tidak selamat dengan cara jalan di bawah benda yang sedang digantung. Itu sama-sama insiden. Yang gambar ketiga adalah gambar near miss. Ketika misalnya suatu benda itu, karena dia udah putus tadi dan ada orang yang dekat dengan benda yang sedang digantung, jatuh si bendanya dan jatuh ke lantai, itu disebut sebagai near miss. Near miss ketika si benda jatuh itu tidak menimbulkan korban jiwa. Tidak ada luka-luka, tidak ada kecelakaan, tidak ada misalnya yang meninggal, dan lain-lain. Itu disebut sebagai near miss, hampir kecelakaan. Sedangkan gambar yang keempat adalah gambar accident ataupun gambar kecelakaan. Ketika si benda jatuh dan menimpa orang yang ada di bawahnya, bisa jadi orang itu di bawahnya bisa meninggal kalau misalnya bendanya berat misalnya, ataupun misalnya bendanya berat itu bisa menimbulkan misalnya luka-luka, cacat, dan lain-lain. Jadi itu bedanya antara insiden, accident, dan near miss. Berdasarkan data tahun 2003 ya, semacam WHO, ILO ini adalah dia menyatakan bahwa fakta kecelakaan di dunia ini rata-rata dalam 1 tahun 2,2 juta orang meninggal di kecelakaan kerja. Dan dalam 1 hari berarti ya 6.000 orang ada yang meninggal, dan dalam 15 detik 1 orang meninggal akibat apa? Akibat kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja. Selanjutnya di sini kita lihat sumber-sumber penyebab kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja. Apa aja sumber-sumbernya? Yang pertama adalah fisik, A. Yang B adalah kimia, yang C biologi, D fisiologis, E lingkungan, dan F adalah psikologis. Jadi ada 6 penyebab
dari kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja. Apa saja yang termasuk fisik? Yang termasuk fisik adalah kebisingan. Bila bekerja dengan yang misalnya suara bising, dengan suara mesin-mesin, ataupun suara mesin bor, segala macam itu disebut sebagai yang kebisingan. Yang kedua adalah iklim kerja. Iklim kerja, suasana kerja, bukan berarti adalah iklim cuaca ya, karena kalau untuk lingkungan, untuk cuaca lingkungan ataupun iklim cuaca itu masuknya ke sumber lingkungan. Sedangkan iklim kerja di sini bukan yang termasuk yang seperti itu. Kemudian pencahayaan, apakah misalnya bekerja dalam ruangan yang gelap ataupun misalnya dalam ruangan yang sangat-sangat silau, itu pun termasuk nanti bisa menyebabkan penyakit akibat kerja. Ada lagi radiasi ataupun tekanan udara dan juga getaran yang mekanis. Getaran mekanis seperti itu. Kemudian yang B, bila bekerja dengan bahan-bahan kimia, misalnya bahan kimia yang mudah meledak, mudah terbakar, ini bisa menimbulkan resiko kecelakaan. Beracun, korosif, oksidator, asam kuat, reaktif dengan air, gas bertekanan tinggi, dan juga bahan-bahan yang bersifat radioaktif. Ada lagi yang bersifat biologi di sini, sumber biologi seperti bakteri, virus, jamur, cacing, dan serangga. Kalau misalnya kita terpapar dengan bakteri ataupun virus, kita akan bisa menimbulkan penyakit dalam karyawannya ya, seperti itu. Ataupun bisa misalnya ada kecelakaan juga yang bisa menimbulkan kematian kalau misalnya dia terserang suatu virus misalnya. Seperti itu. Itu yang termasuk sebagai biologi. Yang D yang termasuk ke fisiologis. Fisiologis ini adalah posisi kerja. Apakah dia cara duduk, cara jalan, cara berdiri, ini termasuk ke dalam yang fisiologis. Yang E adalah lingkungan. Dia bisa berupa lingkungan alam, misalnya tiba-tiba ada lingkungan alam yang memang ada musibah misalnya, bisa menimbulkan kecelakaan di lingkungan alam, bisa juga ataupun karena lingkungan manusianya yang misalnya di keluarga ataupun di yang lain, itu bisa menyebabkan sebagai kecelakaan yang menyebabkan faktor lingkungan. Dan yang terakhir adalah psikologis. Psikologis ini suasana hati dan pikiran saat bekerja, misalnya dia senang, sedih, ataupun marah, ini bisa menimbulkan penyakit akibat kerja. Contohnya misalnya adalah stres. Dari hal-hal yang sudah dipaparkan tadi, secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak dapat diduga, dan kecelakaan kerja dapat terjadi karena kondisi yang tidak membawa keselamatan kerja atau perbuatan yang tidak selamat. Dan kecelakaan kerja dapat didefinisikan sebagai setiap perbuatan ataupun kondisi yang tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan, yang tadi unsafe act dan juga unsafe condition. Nah, berdasarkan definisi kecelakaan kerja, maka lahirlah keselamatan dan kesehatan kerja yang mengatakan bahwa cara menanggulangi kecelakaan kerja adalah dengan meniadakan unsur penyebab kecelakaan dan atau mengadakan pengawasan yang pengertian ketiga itu sendiri secara etimologis, secara filosofi, secara keilmuan itu agak-agak beda tipis ya. Kalau kita lihat secara etimologis, ketiga ini adalah memberikan upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat, dan agar setiap sumber produksi perlu dipakai dan digunakan secara aman dan efisien. Sedangkan secara filosofi, ketiga ini adalah suatu konsep berpikir dan upaya nyata untuk menjamin kelestarian tenaga kerja dan setiap insan pada umumnya beserta hasil karya dan budaya dalam upaya mencapai masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Sedangkan secara keilmuan, ketiga ini adalah suatu cabang ilmu pengetahuan dan penerapan yang mempelajari tentang cara penanggulangan kecelakaan di tempat kerja dan lainnya. Tujuan dari ketiga ini adalah utamanya mencegah, mengurangi, bahkan menghilangkan resiko kecelakaan kerja, ataupun kita pengennya zero accident. Dan tujuan khusus lainnya ini banyak. Yang pertama adalah mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua, mencegah timbulnya penyakit akibat suatu pekerjaan. Yang ketiga, mencegah ataupun mengurangi kematian. Yang keempat, mencegah mengurangi cacat tetap pada anggota tubuh pekerja. Yang kelima, mengamankan material, konstruksi, pemakaian, pemeliharaan bangunan, alat-alat kerja, mesin-mesin, instalasi, dan lain sebagainya. Yang keenam, meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan menjamin kehidupan produktifnya. Yang ketujuh, mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat, dan sumber produksi. Yang kedelapan, menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman, dan aman, sehingga dapat menimbulkan kegembiraan semangat kerja. Yang kesembilan, memperlancar, meningkatkan, dan mengamankan produksi industri. Dan yang kesepuluh, menerapkan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Yang kita lihat di sini adalah hierarki pengendalian resiko kecelakaan kerja. Bagaimana biar kecelakaan kerja itu tidak
tidak terjadi atau bagaimana cara menghindari resiko kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja, kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah dengan cara eliminasi, itu yang paling utama. Jadi biar tidak terjadi kecelakaan, ya sudah eliminasi, kurangi ataupun hilangkan. Hilangkan penyebab kerjanya atau penyebab kecelakaan kerjanya. Misalnya biasanya menggunakan bahan kimia, dieliminasi, ya berarti jangan digunakan bahan kimia. Itu cara pertama. Cara kedua adalah substitusi. Misalnya bahan kimia yang kita pakai adalah bahan kimia yang berbahaya yang mudah meledak. Ya udah kita ganti, kita substitusi kalau bisa. Jangan pakai yang mudah meledak, kita ganti dengan bahan kimia yang lain. Yang ketiga adalah dengan cara perancangan. Yang ketiga, cara perancangan ini adalah dengan cara merancang alat-alatnya seperti apa biar mengurangi kondisi misalnya terjadinya ledakan. Yang keempat adalah administrasi. Administrasi ini adalah peraturan. Peraturan ataupun nanti misalnya kalian nanti akan belajar yang namanya Material Safety Data Sheet ataupun MSDS. Bagaimana cara misalnya memperlakukan bahan kimia tersebut. Harus diapakan dulu misalnya, jauhkan dari air ataupun yang lain-lain, itu di administrasi ataupun di peraturan pemerintahnya. Dan yang terakhir, kalau misalnya itu semua sudah kita lakukan dan misalnya tidak bisa lagi, ya udah kita menggunakan yang namanya APD. APD ini adalah alat pelindung diri dan akan dibahas selanjutnya di bab APD. Di sini ada tabel untuk penjelasan hierarki pengendalian risiko tadi ya. Ada yang namanya eliminasi. Eliminasi berarti menghilangkan sumber bahaya. Biar apa? Biar dia mengurangi bahaya, pekerjaan juga jadi aman. Ada substitusi, misalnya substitusi bahannya kayak tadi, misalnya jangan pakai bahan kimia yang mudah meledak, kita pakai bahan kimia yang mudah terbakar aja misalnya, atau yang memang punya sifat yang sama, tapi lebih aman dibandingkan yang bahan yang pertama misalnya, itu substitusi. Ataupun substitusi alat, misalnya menggunakan alat pemotong terlalu berbahaya, kita menggunakan misalnya alat yang lain. Yang ketiga adalah perancangan. Perancangan ini dengan cara modifikasi ataupun perancangan alat biar dia lebih aman. Dan yang keempat tadi administrasi dengan cara tadi prosedur, tanda bahaya, poster, misalnya kemudian ada label juga, MSDS tadi, juga pelatihan dan lain-lain, biar ini tenaga kerjanya biar aman untuk mengurangi paparan. Dan juga yang terakhir adalah APD, yaitu alat perlindungan dirinya. Berdasarkan hierarki tadi, ada satu cara untuk mengendalikan resiko, yaitu dengan cara administrasi. Salah satu administrasi ataupun cara administrasi adalah dengan cara menetapkan suatu peraturan yang jelas. Peraturan yang jelas misalnya dengan cara menerapkan sistem manajemen K3 yang tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi. Kalau di Indonesia biasanya dengan menggunakan aturan yaitu Permenaker 05 Peraturan Menteri tahun 96, dan juga ada lagi yang OSAS 18001. Dan ada lagi juga yang menggunakan ISO 14000. Dan OSAS ini merupakan suatu standar internasional untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Dan OSAS yang berlaku sekarang adalah yang diterbitkan pada tahun 2007, menggantikan OSAS 18001 tahun 99 dan dimaksudkan untuk mengelola aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Dan di sini diatur nanti bagaimana cara bekerja dengan bahan-bahan yang berbahaya, bagaimana bekerja dengan alat-alat, bagaimana cara menerapkan misalnya suatu lingkungan yang sehat, tempat duduk karyawan harus seperti apa, pencahayaan harus seperti apa. Terus misalnya kalau misalnya bertemu dengan mesin-mesin yang kebisingan harus menggunakan apa, ini semua dibahas di dalam administrasi OSAS ataupun Permenaker. OSAS 18001 yang sekarang kita kenal ini memiliki struktur yang mirip dengan ISO 14001. Jadi nanti kalau misalnya kalian bekerja dalam suatu pabrik, rata-rata pasti pabrik menerapkan, kalau nggak Permenaker tadi, pasti misalnya kalau pabriknya pabrik induknya di internasional, misalnya Cina, Jepang, ataupun yang lain, bisa dia menerapkannya OSAS dan juga ISO seperti ini, ya bukan yang menggunakan Permenaker. Tapi kalau misalnya pabrik-pabriknya yang memang pabrik-pabrik asli Indonesia, pasti menggunakan Permenaker tadi. OSAS ini dia lebih mudah diintegrasikan dengan ISO 14000, katanya, walaupun juga dapat diintegrasikan dengan ISO 9000. Ini semua dengan manajemen mutu. Ya, dan Indonesia sendiri telah mengembangkan sistem manajemen K3 sejenis yang dikenal dengan Permenaker tahun 96 dan berbeda dengan OSAS 18001 yang sistem auditnya hampir sama dengan ISO 14000 ataupun ISO 9000 yang bisa diaudit oleh badan sertifikasi manapun. Tapi kalau untuk Permenaker ini dia hanya bisa diaudit oleh Sukovindo. Yang kita lihat di sini adalah gambaran sistem manajemen K3 atau yang disebut sebagai SMK 3. Ya,
Untuk peningkatan berkelanjutan, yang pertama adalah dengan cara penetapan kebijakan K3. Kemudian direncanakan K3-nya harus seperti apa, kemudian pelaksanaan rencana. Setelah dilaksanakan, baru pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Apakah masih bagus atau misalnya kurang baik ya. Baru peninjauan dan juga peningkatan untuk melaksanakan peningkatan berkelanjutan. Di tabel ini dapat kita lihat penerapan sistem manajemen K3 atau SMK3 di beberapa negara, misalnya Australia, Selandia Baru, dia menggunakan aturannya misalnya OHS katanya namanya. Kemudian Cina ada OHSMS, trial standar, ada Hong Kong, dia juga kerangka kerja parlemen untuk SMK3 ataupun sistem manajemen K3. India disebut sebagai standar K3, Indonesia ini tadi permen ya, ketetapan menteri tentang SMK3 dan ketetapan tentang audit. Jepang juga sama, peraturan tentang pedoman SMK3, Korea pedoman SMK3, Malaysia juga ini undang-undang K3 yang isinya tentang OSHAS 18.000 tadi ya. Singapura regulasinya berupa apa, dan Thailand juga disebut sebagai TIS 18.000. Ini beberapa aturan ataupun SMK3 di beberapa negara. Untuk P3K sendiri ataupun pertolongan pertama pada kecelakaan, bila terjadi kecelakaan, definisinya adalah pertolongan pertama pada kecelakaan yang disebut dengan P3K ini adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada orang lain ataupun laboran ataupun praktikan ya, ketika kita berada di laboratorium ataupun pabrik yang mengalami sakit ataupun cedera. Dan faktor-faktor penyebabnya sama kayak sumber-sumber yang tadi ya, yang secara khusus sudah dijelaskan, ada 6 faktor. Intinya dia bisa berasal dari manusianya sendiri, bisa berasal dari mesin ataupun berasal dari lingkungannya. Tujuan P3K adalah untuk menyelamatkan jiwa korban, meringankan penderitaan korban, mencegah terjadinya penurunan kondisi korban dan bahaya lanjut atau cacat yang mungkin timbul akibat kecelakaan. Yang keempat, mempertahankan daya tahan korban sampai pertolongan lebih baik diberikan. Dan yang kelima adalah membawa korban pada tim medis terdekat. Sedangkan sarana P3K yang wajib ada di semua tempat kerja, baik itu nanti kita misalnya laboran, tempat kita praktikum, ataupun nanti di dunia kerja, misalnya pasti ada fasilitas P3K. Dan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 ya, di Permenaker itu, dia meliputi ruang P3K, kotak P3K dan isi. Kemudian yang ketiga adalah alat evakuasi dan alat transportasi dan fasilitas tambahan berupa alat pelindung diri dan atau peralatan khusus di tempat kerja yang memiliki potensi bahaya yang bersifat. Sekian dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Untuk sumber bahan bisa dilihat dari buku teks ataupun e-book yang sudah diberikan. Ada buku teks TDPLK yang kemarin diberikan ya, ada juga nanti buku-buku yang memang bisa dipinjam di perpustakaan ataupun bisa dari internet juga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.